Assalamualaikum. Oke, kita akan mencoba belajar mengenai data analisis. Salah satu langkah pertama dalam data analisis itu adalah load data. Di sini kita lihat kalau datanya sendiri ini udah ready ya. Ini saya load di format CSV. Untuk yang belum tahu bagaimana cara load data ke CSV, ini sangat gampang ya kalau di Excel. Kita coba load dari awal. Sini coba kita lakukan di data. Oh, ini karena saya pakai Mac, mungkin nanti layout dari Excel-nya agak berbeda. Jadi teman-teman nanti bisa menyesuaikan. Kalau Windows harusnya feature-nya lebih lengkapnya. Di sini kalau di Mac agak ada beberapa feature itu yang dikurangin gitu ya. Kayak di Power Query ini contohnya ya. Power Query ini bukan full feature kayak yang di Microsoft kalau Windows base ya. Jadi kita akan load datanya dengan menggunakan get data di sini, terus kita akan pilih from text. Jadi CSV itu adalah salah satu varian dari data text ya. Kita pilih. Nah, di sini saya udah download. Ini adalah data yang mungkin paling sering dipakai ya di kalau kita mau bikin dashboard. Namanya itu adalah Superstore. Jadi teman-teman bisa download. Ini saya download dari GitHub. Ini Global Superstore CSV. Oke, kita load. Nah, di sini teman-teman bisa lihat di sini ada dua jenis ya delimiternya. Kita bisa menggunakan delimited atau dia fixed width. Nah, ini karena data kita, kalau teman-teman lihat di sini datanya ini dia bukan menggunakan space yang atau jarak antara datanya itu yang fix, sehingga kita tidak bisa menggunakan fixed width ya. Jadi kalau misalkan datanya itu 5 baris terus 5 baris terus sama-sama kayak gitu terus, itu bisa menggunakan fixed width. Tapi kalau menggunakan delimited itu kita di sini bisa lihat dia pakai koma ya, pembagi datanya ya. Jadi kita pakai delimited, kita next, kita pilih. Di sini ada tab nih banyak ya. Kalau kalian ekstrak datanya terus kalian simpan berdasarkan delimiter apa, nanti bisa sesuaikan aja. Di sini pakai koma. Nah, langsung dia ngenalin ya. Nah, ini kita untuk data-data yang lain sih sebenarnya ini masih standar semua ya. Tapi di sini saya kenalin ada dua tipe data yang mungkin kita bisa mulai sparse ya, sesuai dengan tipe datanya. Kita tahu di sini ada order date sama ship date. Ini dia date ya, format date. Kalau teman-teman bisa lihat ini ada formatnya. Kalau di sini ya mungkin yang bisa kelihatan 6/28/2014. Berarti ini month, date, year ya. Jadi kita bisa pilih ini date, kita pilih month, date, year. Nah, sama dengan yang ini, MDY juga. Oke, ini kalau udah finish, selesai, ini ditaruh di paling atas, import. Nah, kayak gitu sih. Ini gampang ya teman-teman ya. Oke, sini udah rapi. Nah, tujuan kita kali ini kita mau bikin chart ya. Ini karena banyak sekali dari kelas data visualization yang pernah saya isi itu ingin sekali membuat chart yang efektif. Nah, di sini kita ada contoh, saya beberapa mengutip dari source dari data visualization. Di sini kalau yang sebelah kanan ini adalah template yang mau kita pakai ya. Jadi di sini udah lebih cakep kelihatannya, formattingnya lebih cakep. Nah, yang kiri ini adalah bawaan dari Excel. Jadi teman-teman bisa lihat sendiri ya, mana yang lebih bagus ya, yang kiri apa yang kanan gitu. Jadi kalau nanti teman-teman mau presentasi, ini bisa menggunakan format yang kanan ini. Dia lebih clean, lebih kelihatan profesional, sehingga nanti audiensnya itu bisa lebih enak dan lebih nyaman untuk memahami datanya ya. Nah, ini kita akan ikutin gimana caranya
kita membuat chart yang seperti yang sebelah kanan ini. Oke. Nah, caranya kita akan load dulu datanya. Cara paling gampang adalah dengan menggunakan pivot. Ya. Sini kita akan load datanya. Insert pivot table. Sini dia sudah langsung ngeblok dia. Ini ada garis putus-putus yang lagi gerak nih. Ya, datanya kita lihat, kalau teman-teman bisa lihat di sini ya, 1000 row ini. Oke. Kita akan bikin di new. Nah, sederhananya sih kita akan membuat pivot berdasarkan produk dulu aja ya. Sini ada product name, ada kategori. Ini kita coba lihat. Ini kategori ya, furniture, office, technology. Terus kita akan buat berdasarkan sales. Nah, di sini udah kelihatan ya. Ini kita formatting sedikit. Biasakan kalau ngolah data ya, kita rapihin dulu datanya supaya lebih mudah terbaca. Nih, teman-teman bisa lihat. Oke, udah dikasih ini ya, separator. Setelah itu kita akan buat chartnya. Kalau buat chart yang standar gampang lah ya, bisa dari sini, bisa langsung misalkan pilih ini. Nah, ini adalah chart standarnya ya. Nah, kayak gini aja nih. Nah, kalau kayak gini kelihatan ini ya, masih sangat amatir ya. Jadi kita akan coba bikin yang seperti ini. Ini cakep nih kalau langsung di copy dan paste ke PowerPoint. Ini lebih bagus kelihatannya. Oke, langkah pertamanya adalah kita akan bikin percentage. Jadi di pivot ini ada fungsi untuk bikin percentage terhadap totalnya. Jadi di sini langsung show value as, dia langsung percent of grand total. Ya. Nah, dia langsung akan bikin percent of grand total. Oke. Nah, kayak gini. Nah, ini labelnya belum ada, jadi kita akan coba bikin labelnya. Kita fontnya kita gedein. Ini juga di bagian kategorinya juga kita gedein. Ini ukuran berapa tadi? 20. Mungkin ini terlalu besar ya, kita ukur dikit, 16. Oke. Nah, ini di sini ada garis-garis ya, grid line. Grid line ini sebenarnya tidak membantu kita ya. Ini namanya itu kita declutter ya. Nah, kita delete aja. Ini juga legend, kita delete aja. Nah, aksisnya juga ini sebenarnya nggak perlu, kita delete aja karena kita udah kasih label. Nah, ini boleh kita delete. Nah, ini jadi lebih rapi. Nah, di sini teman-teman, kita akan buat sebuah chart yang dimana kita akan menunjukkan proporsinya, tetapi kita ingin di belakangnya ini ada warna abu-abu ya, warna abu-abu. Jadi warna abu-abunya itu adalah bagian dari chartnya itu sendiri ya. Jadi kalau kita menggunakan format standar di pivot seperti ini, jadi dia hanya akan jadi seperti ini. Ini udah lumayan ya, kalau udah di declutter kayak gini udah lumayan. Tapi kita akan bikin chart dengan format yang lebih cakep ya. Kita akan bikin kayak gini. Kita akan copy pivotnya. Lalu kita akan tambahkan di sini 100%. Jadi supaya nanti bar chart yang abu-abunya itu dia ada di ujung ya, mentok gitu. Nah, coba kita bikin. Ya. Jadi kita akan bikin seperti ini. Balik lagi tadi langkah-langkahnya teman-teman bisa ikutin. Kita hapus
grid line, kita hapus aksis, ini juga kita akan hapus ya. Dan kita sekarang akan membuat si yang orange ini, dia merepresent 100% nya, kita akan ganti dia menjadi gray ya, cari gray yang paling ini ya, yang paling soft. Terus kita akan bikin dia transparent. Nah ini di opacity-nya di iniin. Nah kayak gitu. Nah di sini kita akan munculin label. Nah labelnya harus kita sesuaikan. Oke. Di sini juga kita sesuaikan. Oke. Nah di sini gimana caranya supaya si warna abu-abunya ini, bar abu-abunya ini ada di belakang. Nah triknya adalah kita akan sebelumnya kita akan ganti dulu warnanya supaya teknologinya ini antara teknologi office supply dan furniture-nya ini dia berbeda. Kita akan memberikan warna yang berbeda ya biar cakep ya. Sini kita ganti aja warnanya. Nah udah lebih bagus ya kelihatannya ya. Oke. Setelah itu kita akan bikin dia di sini format data series. Pindahkan dia ke secondary axis. Nah, teman-teman bisa lihat ya. Antara data yang satu dengan data yang lain sekarang udah overlap ya. Dan overlapnya pas langsung 100%. Ini kita delete aksis yang kedua. Ini kita boleh kita tambahkan mungkin title-nya ini adalah ini teknologi office supply furniture. Oke, mungkin kita akan bikin aja bebas ya ini ya. Technology product already in good position, 44% contribution already as expected target. Oke. Kita kasih dikit. Oke. Biasanya kalau kasih warna tuh kita kasih jangan terlalu hitam ya. Salah. Kita kasih font yang agak sopan ya sini. Nah, gampang ya. Nah, teman-teman bisa lihat ya. Nah, antara yang atas sama yang bawah ini kelihatan sekali kalau chart kita yang bawah ini jadi lebih kelihatan ini ya, profesional. Jadi ada niat lah bikin chartnya. Nanti tinggal bikin di PPT. Nanti akan ada konten yang lain terkait gimana cara kita ngedesain PowerPoint untuk keperluan data analisis. Oke. Kayaknya itu aja untuk konten kita kali ini. Buat teman-teman yang udah nyimak sampai detik ini, thank you. Mudah-mudahan sehat selalu dan sampai ketemu di konten berikutnya. Oke.